warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nikmat untuk sama-sama merengkuh hidayah, mengais rahmat dan keberkahannya dalam majlis ilmu. Kita berusaha sedikit demi sedikit mencintai agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui cinta kepada Rasulnya. Dan ada sebuah pesan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, manidda'a bi annahu yuhibbullaha wa la yattabi' bir rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu kadzib. Manidda'a, siapapun yang mendakwakan dirinya, dia bisa ngomong, dia bisa menyatakan bahwa aku ini cinta kepada Allah loh, aku ini cinta kepada Islam loh, wala yattabi' bir rasuli, tapi di sisi lain dia tidak mengikuti pedoman-pedoman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti ajaran beliau, agama sesuai aturan beliau. Bilang cinta Allah, cinta Islam, tapi tidak mau ittiba. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Fa innahu kadzib, yaitu berdusta. Ya. Tidak diterima itu dakwaannya. Dan sebaik-sebaik petunjuk, fa inna khairal hadi hadiyullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dilanjutkan kepada para nabi dan rasulnya, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi diutus itu bukan hanya untuk jazirah Arab saja. Karena jahiliyah saat itu bukan hanya orang Mekah, bukan orang Madinah, bukan orang Arab secara umumnya, bukan, tapi seluruh bumi rusak. Diwakili dengan dua imperium besar, yang satu Romawi, yang satu Persia. Dan PR-nya dakwah Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi rahmatan lil alamin. Membawa syiar tauhid, menyebarkan Islam, itu satu bumi, bukan hanya Arab tok. Karena yang jahiliyah nggak cuma Arab, semuanya, baik Romawi dan Persia. Masalahnya keduanya ini beda. Kalau Persia memang dari awal mereka bukan ahli kitab. Allah tidak pernah turunkan di tengah-tengah masyarakat Persia kitab suci. Nggak ada nabi. Makanya mereka beragama sembarangan.
Terserah mereka. Ada yang kemudian Zoroaster, jadilah Majusi. Ada yang menyembah dewa-dewa, bintang-bintang. Makanya jahiliyah, rusak mereka Persia. Ternyata Romawi juga nggak jauh beda. Padahal Allah turunkan di tengah-tengah mereka kitab suci, Injil. Turun bagi mereka seorang rasul, bahkan beberapa nabi, di antaranya itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi sama aja, ternyata ujung-ujungnya dicap sebagai masyarakat kafir min ahlil kitab. Dua masyarakat, yang satu punya kitab rusak, yang satu Persia memang nggak punya kitab, tapi tetap dicap juga rusak. Dua-duanya nggak bagus. Makanya nanti di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan, dua-duanya Allah izinkan takhluk di bawah kekuasaan Islam wal Muslimin. Ini menunjukkan kebenaran dari dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita seperti mereka. Kenapa? Karena kita dianugerahi untuk bisa mengambil hidayah. Jangan seperti Romawi, jangan seperti Persia. Jangan sampai kita yang alhamdulillah ahli masjid, ahli jamaah, ahli kajian, rutin, sregep, sama rusaknya dengan orang yang nggak ngaji. Keluar kajian ternyata sama jahiliyahnya dengan orang yang nggak pernah kajian, orang yang nggak pernah ke masjid, orang yang nggak pernah jamaahan atau jarang mengenal ilmu. Tapi keluar dari masjid, keluar dari kajian, ternyata rusaknya sama. Ya. Ibarat Romawi, Allah turunkan kitab, Allah turunkan para nabi dan sebagian rasul, tapi mereka ingkari kitab suci itu. Yang sesuai hawa nafsu diterima, yang gak sesuai dengan hawa nafsu mereka tinggalkan. Na'udzubillah. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar sebagian sahabat, ada 3 dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menyaksikan Nabi itu setiap malam masih bangun qiyamul lail, tahajud. Rasul juga sering sekali puasa sunnah, ibadahnya masih banyak, istighfarnya masih kenceng, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Hal ini yang membuat sebagian dari sahabat, ya, dalam riwayat ini ada 3 orang, mereka bercermin satu sama lain. Nabi saja yang dijamin surga, ibadahnya masih seperti itu. Bagaimana dengan kita? Yang belum tentu masuk surga, tapi kok ibadahnya nggak sekenceng Nabi. Muncullah orang pertama, kalau gitu mulai besok saya akan puasa terus dan nggak pernah berbuka. Dari kacamata tadi ya, Nabi aja sudah ahli surga, tapi masih kenceng ibadahnya. Saya tak puasa terus, nggak usah buka. Orang yang kedua nggak kalah seru cita-citanya. Ya sudah, mulai besok saya tak bangun malam dan nggak pernah tidur. Setiap malam aku akan begadang untuk ibadah kepada Allah. Adapun orang yang ketiga juga sama, lebih sangar lagi. Mulai besok sudah
saya tidak ada niat untuk nikah. Karena nikah bisa jadi pengganjal fokus ibadah saya. 3 sahabat dengan niat pengen memperbanyak ibadah kepada Allah. Ada yang pengen puasa tanpa buka, pengen qiyamul lail tanpa istirahat, bahkan ada yang nggak mau nikah. Sampai ini cerita ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul panggil mereka bertiga dengan raut wajah Rasul yang sangat kecewa. Kemudian beliau berkata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang ngomong seperti ini. Beliau ceritakan itu rencana mereka. Kamu yang pengen puasa nggak berbuka, kamu yang pengen sholat malam tanpa istirahat, kamu yang nggak mau nikah. Mereka jawab iya. Lantas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperjelas, inni akhsyakum wa atqakum. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa, orang yang paling dapat hidayah banyak, ya Nabi. Gak ada ya orang yang lebih bertakwa dari Nabi saat itu. Kemudian beliau pertegas lagi, aku ini puasa tapi juga ngenal buka. Aku ini qiyamul lail, tapi sebelumnya juga aku istirahat. Sesudahnya pun Rasul juga mengenal istirahat. Wa uzawwijun nisa, dan aku pun juga menikahi wanita-wanita. Aku pun juga nikah. Kemudian Rasul menutup hadisnya, man raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang tidak suka, tidak senang dengan ajaranku, bukan dari bagian umatku. Ya. Di antara sahabat tadi ada yang niat gak nikah untuk apa? Ibadah, fokus melakukan amal soleh. Itu pun dimarahi sama Nabi. Ada yang gak mau nikah dengan niat pengen ibadah, dimarahi sama Nabi. Bagaimana dengan hari ini? Ada sebagian dari muslimin gak mau nikah, niatnya bukan ibadah, ya, kecemasan. Wah, gimana ngurusi awake dhewe ra iso, apa meneh ngurusi anaknya orang lain. Wah, gajiku tak taning-taning kok. Ini buat slot all in, mosok kemudian untuk menafkahi anak istri. Nah, yang nggak nikah niatnya ibadah saja dimarahi sama Nabi. Oh, aku ini orang paling takwa, orang yang paling takut, Yusuf nikah. Apalagi hari ini, masya Allah, ada yang mau nikah tapi niatnya, wis kita nikah, nggak perlu ada keturunan, ya, child free. Ada nikah aja, tapi yang sesama jenis. Nah, ini sebetulnya nggak usah kita gaung-gaungkan ya, karena terkadang media dan pemberitaan yang membesar-besarkannya jadi kayaknya yuk masalah yang keren gitu, padahal sudah nggak usah kita bahas, hilang sendiri itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa di antara kehidupan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara kita memahami dan mengamalkan tauhid kepada Allah dengan ibadah, tauhid kepada Allah dengan memasrahkan diri bergantung kepadanya. Di tengah-tengah itu ada manazil atau ada stasiun-stasiunnya, ada halte-haltenya. Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan di antara
stasiunnya itu ada Manzilatus Sakinah, stasiun sakinah. Karena hidup kita ini yang kita butuhkan modal besarnya diantaranya yaitu sakinah. Dan beliau menyebutkan wa qad dzakarallahu subhanahu as-sakinata fi kitabihi fi sittati mawadhi'. Adapun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafal sakinah di dalam Al-Qur'an itu ada di 6 tempat. Lafal sakinah ya, bukan yang satu akar dengannya. Kalau satu akar dengannya seperti di surat Ar-Rum kemarin litaskunu, itu sama sebetulnya maknanya sakinah, tapi dengan lafal taskunu, bentuk kata kerja. Atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam setelah Allah ciptakan pasangannya yaitu Hawa. Allah berfirman uskun anta, nah ini, wa zaujukal jannah. Uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, ini kalau terjemahan Kemenak atau terjemahan di Indonesia itu, tinggallah engkau wahai Adam dengan pasanganmu di dalam surga. Baru disebutkan kenikmatan-kenikmatannya. Wa kula minha haitsu syi'tum raghada, makan minum bebas terserah kalian. Tapi awal mulanya Allah memerintahkan dengan lafal uskun. Uskun ini sebetulnya satu akar kata dengan sakinah. Nah, ini dibahas oleh para mufassirin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai lafal tinggalnya itu memakai sakinah? Padahal dalam bahasa Arab tinggal itu banyak, enggak mesti harus uskun, bisa ish, bisa ingzil, bisa umkus. Ini semuanya artinya tinggal. Masuk ke dalam surga, tinggal di dalam surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih satu lafal khusus, apa itu? Uskun. Ya, jadi kalau mau kita terjemahkan, yo sakinahlah engkau wahai Adam beserta pasanganmu dalam surga. Nah, dari sini kemudian oleh keluarga muslimin dan muslimat dibuat jargon. Ada tagline-nya. Apa itu? Baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau zaman Simbah Adam alaihi salam, surgaku rumahku, ya kan? Nah, itu nggak bisa di kita, itu cuma nempel di Nabi Adam tok. Ya, karena emang Allah perintahkan Adam, masuklah kamu ke surga bersama pasanganmu. Ya, tinggallah di dalamnya. Makanya untuk Nabi Adam, surgaku, rumahku. Untuk kita nggak bisa, ya, dibalik, rumahku, surgaku. Maknanya, ya bagaimana kita mengambil hikmah, keteladanan, inspirasi dari keluarga pertama yaitu Adam alaihissalam, tinggal di surga dengan berbagai macam ketenangannya, ya, kenikmatan dalam ketenangan. Karena surga nggak ada yang kebisingan sama sekali, nggak ada. Dan ini dinyatakan pula oleh malaikat Jibril saat nitip salam kepada Khadijah melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sampaikan kepada istri beliau, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala nitipkan salamnya untukmu, berikutnya juga Jibril. Masya Allah. Malaikat Jibril masih melanjutkan, Fakri alaihassalam wakhbirha, ucapkan atau sampaikan salamku kepadanya wahai Muhammad, yaitu ke Khadijah, dan beritakan
untuknya bahwa surganya sudah siap, yang di dalamnya tidak pernah ada kebisingan. Lawannya berarti isinya ketenangan. Kenapa? Karena Khadijah punya peran besar dalam membuat tenangnya Rasul di awal-awal dakwah, di detik-detik beliau baru saja jadi nabi maupun jadi rasul. Di Gua Hira penuh ketegangan. Beliau takut ketemu sosok malaikat Jibril untuk pertama kalinya, sampai kemudian turun dengan penuh rasa kecemasan dan khawatir. Pulang-pulang minta kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian diselimuti. Gak ada satu patah kata pun yang terucap dari Khadijah, cuma nyelimutin aja. Sampai Rasul merasa reda, baru bercerita cerita yang saat itu menyeramkan, tapi Khadijah menenangkan untuk kali berikutnya. Kalla lan yuhzikallahu abada. Tidak mungkin, Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakanmu, karena kamu itu orang baik. Ditenangkan suami. Mungkin kalau ceritanya ya Nabi datang seperti kondisi ya keluarga saat ini, ya datang minta selimuti aku, selimuti aku. Tapi istri penasaran lebih dulu. Enak apa toh Pak? Enak apa toh Pak? Ngomong, cerita, ya rasa selimut-selimutan sih, cerita sih. Mungkin sirah nabinya beda, ya kan? Skema ya dan konsep sirah nabinya mungkin bisa berbeda. Nah, ini ketenangan yang didapat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Tapi yang namanya setan, iblis, mengetahui ada keluarga kok tenang dalam surga, ya nggak terima. Ya, karena iblis itu nggak suka ketenangan. Nih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, siapa yang nikah itu faqad istakmala nisfatinihi fattakillah nisfal baqi. Siapa yang nikah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertakwalah di separuh lainnya. Apa maksudnya? Sebagian ahli ilmu menafsirkan nikah itu menyempurnakan separuh agama karena godaan iblis itu juga ada dua jenis. Ya, iblis itu goda bisa dengan dua jalur. Jalur pertama itu jalur syubhat, dan jalur yang kedua itu jalur syahwat. Iblis kan godanya gitu, kalau enggak syubhat, syahwat, syahwat, syubhat. Maka dengan nikah, ya, dengan nikah harusnya satu jalur tertutup. Apa itu? Syahwat. Ya, satu jalur ketutup. Itu pula yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya kepada para lelaki ketika di luar rumah. Idza ra'aitum imra'atan tu'jibuka, jika kalian di luar rumah ya, melihat ada wanita-wanita yang kemudian kalian punya hasrat, tumbuh ya syahwatnya, apa perintah Rasul? Kembali balik pulang, diminta untuk mendatangi istri-istrinya. Kenapa? Karena yang ada pada perempuan-perempuan yang kamu tergoda tadi ada pula pada istri-istrimu. Nah, ini jalur syahwatnya tertutup harusnya. Ya, makanya saya juga pesan ini, baik secara pribadi maupun pada seluruh jamaah muslimin muslimat, khususnya muslimat. Ya, karena godaan para suami itu masya Allah di luar sana ya, itu
ketemu yang bening-bening, glowing, jelita, ya, terus datang ke rumah, kok yang ditemui matanya beda, sampai nggak tahu warna asli daster istrinya, karena udah campur saus, kecap, terasi, ya. Makanya kalau suami bilang kepada istri, "Dek, ayo tak antar ke salon muslimah, anak-anak ben aku wae sing ngomong." Itu kode, Ibu. Ya, itu udah kode keras itu. Ya, jangan sampai para istri menjawab, "Pripun Mas? Salon jenengan mboten ningali. Cucian sik sak daya-daya. Isah-isahan yo sik akeh. Urung kober, resik-resik omah. Pripun? Nyalon." Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai di rumah itu enggak ada makanan yang siap disajikan, ya Allah, masih banyak warmindo buka, ya, warung makan buka masih banyak, bisa delivery. Kalau cucian numpuk, ya sekarang banyak yang jangankan kiloan, satuan aja ya sudah mulai murah-murah, laundry. Ya, kita butuh apa hari ini dimudahkan. Cuma yang satu itu saya nggak bisa pesen untuk digantikan dengan yang lain. Ya, yang dapur bisa beli, yang cucian bisa laundry. Kalau urusan syahwatnya suami nggak bisa digantikan. Ya, nggak bisa didelivery, nggak bisa itu. Ya, bahaya malah. Ya. Makanya para suami itu kalau sudah ngasih, "Yuk tak ajak ke salon muslimah yuk, ya, anak-anak biar aku wae sing ngomong." Itu berarti pandangannya sudah ketemu yang lebih bening dibandingkan sing rodok ora bening. Saya nggak bisa ngomong butek, ya, yang ada di rumah. Barakallahu fikum. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan demikian. Maka tinggal satu jalur, yaitu jalur syubhat. Ya, harusnya kalau sudah nikah satu jalur ini sudah selesai. Tapi ya memang pelajarannya seperti itu. Iblis nggak mau, ya, orang yang beriman, hamba-hamba Allah itu tenang. Ya, maka dibikin gimana caranya, digoda. Akhirnya ujung-ujungnya ya Nabi Adam dan Hawa diuji oleh Allah dengan kemurkaan Allah, membawa mereka berdua tinggal di bumi, bukan di surga lagi. Akhirnya ya sudah, mau makan harus cari, harus bekerja dulu. Mau apa-apa nggak seperti di dunia. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat dulu model sakinah itu gimana? Karena konsepnya kemarin, hadhil manzilah min manazilil mawahib, la min manazilil makasib. Ini stasiun atau ini tahapan sakinah itu betul-betul pure anugerah dari Allah. Ya, teorinya bisa, tapi barangkali secara teori kita sudah mencoba untuk menggapai sakinah, tapi kok Allah belum berikan. Ya emang betul-betul itu anugerah. Maka ayat yang pertama yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 248, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum. Ini peristiwa di zaman Bani Israel, ya, selepas zaman Nabi Musa, ya, karena ini nanti kaitannya dengan pengangkatan Nabi Daud menjadi raja, nabi dan raja. Jadi ada tanda-tanda
dari Allah kalau Bani Israel ini kan mengkisahkan perang antara Talut dan Jalut. Ini ayat sebetulnya mengkisahkan peristiwa Talut dan Jalut. Jadi pasukan Nabi Daud itu ketika turun tabut ditafsirkan oleh para ahli ilmu itu ada benda kotak, di dalamnya isinya apa wallahu alam, nggak ada yang bisa memperjelas. Cuma ada yang menyebutkan di antaranya peninggalan dari Nabi Musa dan juga Nabi Harun, entah itu lembaran Taurat, entah yang lainnya. Intinya gini, dari kultur Bani Israel kalau perang, kalau sampai tabut datang, itu kabar gembira kalau mereka pasti menang. Ya. Sehingga ketika tabut itu ya, dibawakan ayat berikutnya itu kan hamalahul malaikah, dibawa oleh para malaikat. Maka ketika sampai kepada mereka tabut, jadinya apa? Sakinah, tenang. Ya, ini dalam konteks apa? Peperangan. Jadi sedahsyat dan sesengit peperangan, kalau pengen menang itu harus tenang dulu. Ya. Di Badar sahabat awalnya nggak stabil. Jumlah mereka cuma 313, jumlah musuhnya 950. Tapi Allah berikan kemenangan. Dengan mengawalinya Rasul sampaikan bahwa Allah telah mengirimkan bagi kalian para malaikat-malaikatnya. Jumlahnya 1000. Akhirnya para sahabat berpikiran, berarti kita total jumlahnya berapa? 1313. Musuh 950-an. Wah, berarti banyakan kita. Insya Allah menang. Dan menang betul. Ya udah ada rasa ketenangan. Ya, jadi salah satu kunci kalau kita pengen menang melawan iblis dari godaannya, itu harus punya ketenangan, harus ada sakinah. Ya. Maka konsep baiti jannati, ya, kalau zaman keemasan Islam, ya, Islam jaya dari masa habis Khulafaur Rasyidin, ya, Umayyah, Abbasiyah, sampai Islam nanti besar di tanah Eropa, yaitu Andalus, ya, di daerah Spanyol atau Hispania. Ada Khalifah Abdurrahman An-Nasir, Abdurrahman Ad-Dakhil, dan mengeluarkan banyak sekali ahli ilmu. Di tafsir ada Imam Qurtubi, ya. Dalam ilmu nahwu ada Ibnu Aqil, ya. Kemudian juga ada ahli tafsir Abu Abdillah Al-Andalusi, dari Andalus. Dulu, ya, ada salah satu kitab judulnya Al-Imarat wal Aqarat fil Islam. Ya. Muncul pertanyaan gini, berapa jumlah taman di Cordoba? Cordoba itu kan bagian dari Spanyol. Imam Qurtubi, nah itu mufasir, ya, punya tafsir Al-Jami'ul Ahkam, itu Imam Al-Qurtubi. Ada pertanyaan gitu, berapa jumlah taman di Cordoba? Kalau pertanyaan itu saya munculkan hari ini, berapa jumlah taman di Kertosuro? Kecilian ya. Berapa jumlah taman di Sukoharjo? Paling cuma ketemu berapa? Ya. Ada 50? Nggak sampai. Berapa taman di Sukoharjo? Saya tahunya ya Taman Pakujoyo yang cedak. Taman. Kalau dulu ditanyakan berapa jumlah taman di Cordoba, jawabannya sejumlah pemukimannya.
Ya, berapa taman di surga? Sejumlah rumah yang ada di Cordoba. Kalau bicara pemukiman, bicara rumah, nah rumah itu macam-macam. Sesuai dengan ekonomi muslimin muslimat saat itu. Yang kaya rumahnya bisa mewah, magrong-magrong. Yang sederhana ya bisa sederhana, yang miskin ya bisa mungkin rumahnya ya kecil. Tapi sekecil apapun rumah kaum muslimin di Andalus saat itu, pasti ada tamannya. Kenapa? Enggak sembarangan. Karena muslimin saat itu ngaji. Jayaannya zaman keemasan. Salah satu ayat yang kita baca tadi, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau wahai Adam ya bersama pasanganmu di surga. Jadi pendalamannya kaum muslimin saat itu sampai bagaimana mewujudkan nuansa surgawi di dalam rumah. Biar muncul sakinah, ketenangan. Ya, sampai segitunya. Orang enggak cuma masalah spiritual aja. Oh, maksudnya itu baiti jannati, itu gimana kalau sekeluarga sama-sama beramal soleh, menghidupkan amalan, mungkin ngaji sekeluarga, atau bangun malam sekeluarga, puasa Senin Kemis sekeluarga. Bukan hanya itu, sampai hal-hal yang konkret ya, lahiriah, itu mencoba diwujudkan di rumah setiap kaum muslimin dan muslimat. Di surga itu ada apa tuh? Ya, di surga ada apa? Oh, surga, jannah itu identik dengan taman. Banyak kebun bunga-bunga, ada air, sungai yang mengalir. Itu diwujudkan dalam bentuk sesimpel hari itu taman di setiap pemukimannya. Mau orang yang kaya raya, mau yang orang semiskin apapun, itu di dalam rumahnya ada taman. Ya. Maka di salah satu channel di Arab Saudi itu kan pernah ya meliput salah satunya Syekh Sudes atau Imam Masjidil Haram dan ketua takmir 2 masjid suci itu, tentang rumah beliau. Karena rumah beliau ini yang versi premium luxury ini ya. Ya ini memang beliau Masya Allah. Antum tahu nggak gajinya Syekh Sudes itu berapa? Di channel tersebut tuh dijelaskan Syekh Sudes itu setiap bulan dari kerajaan dikasih cek kosong, nulis sendiri, nanti bisa dicairkan di bank Rojhi ya. Jadi setiap bulan ya itu cuma dikasih cek kosong ya, terserah Syekh Sudes mau nulis berapa, itu mau ngisi berapa real di situ bebas, nanti dicairkan di bank Rojhi. Makanya rumah beliau ya memang mewah, tapi setidaknya saya bisa ngasih gambaran ya, contoh taman ya dulu di Andalus ya seperti kediaman Syekh Sudes atau beberapa rumah-rumah orang kaya di Saudi hari ini, itu bisa jadi gambaran. Di dalam rumahnya taman itu. Taman dirubah di luar itu setelah muslimin jatuh di Granada, kalah dari tentaranya Ferdinand dan istrinya Isabella ya, itu dari orang-orang Kristen ya. Itu mulai mereka merubah konsep. Jadi rumah-rumah di Spanyol atau di Hispania itu tamannya dipindah di luar, nggak lagi di dalam rumah. Dan sampai hari ini jarang kita lihat lagi taman di dalam rumah. Padahal fungsi adanya taman itu untuk apa? Membawa sakinah, membawa ketenangan. Coba ya, di antara kita ada yang pengen biar punya rumah ada taman ya, biar bisa dibuat refreshing, tapi ditaruhnya di luar rumah, kesibukannya Masya Allah, keluar budal ya, nyambut gawe misalnya di waktu pagi, kemudian pulang sudah malam hari, masuk rumah tinggal capeknya ya, tapi pengen menikmati taman nggak bisa, taman ini yang jobo kok ya. Jadi yang bisa nikmati tamannya malah bukan dia sendiri, paling ya GoFood
tukang paket, ya, delivery, itu yang malah bisa merasakan tamannya. Yang punya malah nggak bisa. Kenapa? Karena di luar rumah, pulang tinggal capeknya, ya, langsung tidur. Tapi kalau taman itu di dalam, ya, itu si pemiliknya masuk rumah dengan rasa capek, bisa rebahan, ya, mungkin di kursi sebelah tamannya ada suara gemerci air, atau mungkin ada ocehan burung-burung. Itu bikin tambah tenang gitu. Bahkan dulu ada pemimpin kaum muslimin namanya Abdurrahman An-Nasir. Itu punya burung, punya kelangenan di dalam rumah itu. Jenisnya zarzur. Cuma saya nggak tahu itu burung apa. Kalau dilihat dari kamus, zarzur itu jenisnya jenis jalak. Tapi uniknya kalau dalam sejarah Islamnya, itu zarzur itu bisa dilatih ngomong. Ya, bukan bio loh ya. Kalau bio ada lagi Arabnya. Ya, ini zarzur. Zarzur itu kalau dari kamus jenisnya jenis jalak. Tapi bisa dilatih ngomong. Kenapa? Karena suatu hari di saat khalifah ini pengen fasdu, ya, kayak bekam tuh, dikeluarkan darahnya itu fasdu. Itu manggil tukang fasdunya masuk istananya. Itu tiba-tiba ketika mau fasdu khalifah, itu burungnya hinggap nemplek di dekat tukang fasdunya sambil ngomong burungnya. Masya Allah, bukan ngomong kayak kita bio cuma dilatih assalamualaikum, ya, apa kabar, ya, gitu toh, enggak. Ini bahkan masuk di bait-bait syair Arab. Jadi kalau belajar adab, atau sastra Arab, itu biasanya ada syairnya zarzur milik Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Ya, jadi ketika tukang fasdunya itu ada siap untuk mengeluarkan darah si Khalifah, burungnya zarzur ini datang di sampingnya sambil kemudian ngomong, ayyuhal fasid rifqan bi amiril mu'minin innama tafsidu irqan fihi muhyiyan li jami'il muslimin. Burung ini bisa ngomong gini, tukang fasdu, hati-hati loh. Ya, itu yang mau kamu keluarkan darahnya bukan sembarang darah itu. Bukan sembarang urat itu. Itu Amirul Mukminin, mewakili seluruh kaum muslimin menjadi rakyatnya. Manuk iso sair. Ya. Dan ini ada di beberapa kitab, ya, adab atau sastra Arab. Ya. Coba zaman dulu, ya, itu kaum muslimin sampai punya kelangenan jenis burung zarzur, itu bisa dilatih bersyair. Dan ini penggalannya aja aslinya masih panjang. Jadi kayak nasihat zarzur untuk tukang fasdunya khalifah. Gak mungkin kalau burung bisa ngomong. Ternyata burung itu dilatih setiap harinya sama istrinya khalifah. Tapi kan setidaknya memori otaknya si manuk itu, ya, bisa menghafal syair-syair itu panjang. Ya. Kenapa? Karena di dalam, di taman. Dan apalagi perempuan, Masya Allah, wanita muslimat itu kalau tamannya di dalam nggak repot-repot. Ya, mau kocor-kocor, mau siram-siram, nanam benih, nggak harus membuka aurat, nggak harus menutup auratnya dengan sempurna. Nggak perlu jilbaban, nggak perlu pakai kaos kaki. Kan tamannya di dalam rumah. Ya, kotor-kotor gampang, sedasteran aja. Ya kan? Tapi kalau di luar rumah agak repot, harus pakai busana muslimah. Kayak engko yo kadang reget, ya, umbah-umbah meneh. Ya. Ya, ini salah satu bentuk sakinah yang diwujudkan dulu di zaman kejayaan Islam. Itu setiap rumah mesti punya taman. Tapi tamannya di mana? Di dalam rumah. Sekecil apapun, semiskin apapun itu ada. Berarti ya tamannya kecil. Ya. Wallahu a'lam. Nah, itu inspirasi dari surat Al-Baqarah tadi. Kemudian ayat selanjutnya yang berkaitan dengan sakinah ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-26. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini peristiwa perang Hunain. Ya, jadi ayat-ayat sakinah itu memang di tempat-tempat peristiwa yang genting-genting biasanya. Ya, supaya kita mendapatkan ketenangan di situasi-situasi yang sampai di level itu. Jadi di perang Hunain itu muslimin awalnya kocar-kacir, kalah sama orang-orang Taif. Kenapa? Ya karena mereka belum bisa dipersatukan. Yang mempersatukan adalah ucapan-ucapan ketika mereka sama-sama belajar ngaji surat Al-Baqarah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan para sahabat itu yang kemudian bisa mempersatukan mereka, karena Rasul nanti diwakili oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib teriak, "Ya ma'syara surat Al-Baqarah, ya ahla suratil Baqarah," wahai orang-orang yang dulu ngaji surat Al-Baqarah bareng-bareng. Ya, di samping Rasul bareng-bareng, kumpul bersatu. Akhirnya dengan persatuan itulah wa anzalallahu sakinah, Allah berikan sakinah. Jadi ternyata untuk mewujudkan sakinah itu harus mencari dan menggapai ridha Allah. Baru Allah berikan itu. Ya. Karena bisa jadi di antara kita mungkin 2 orang, 3 orang berusaha menggapai sakinah dalam rumah tangga misalnya. Mungkin komunikasi yang baik, saling memberikan hadiah atau tutur kata yang lemah lembut antar pasangan. Ini kan ya salah satunya. Tapi kok ternyata yang satu berhasil, sakinahnya ada, yang satu kok nggak ada, padahal treatmentnya sama. Maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bidzallamin lil abid, kata Allah, aku tidak pernah mendolimi hambaku. Jangan sampai kita salah mindset. Perasaan aku sudah usaha kok belum sakinah aja. Karena yang paling tahu hati kita Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang membedakan apa? Keikhlasannya, keridhaan semelehnya kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat mungkin saudara kita sudah ada sakinah, kitanya yang belum. Meskipun secara zahir treatmentnya sama, tapi kok sono dapat, saya kok belum. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui ini yang ikhlas siapa, yang belum ikhlas siapa, yang ridho siapa, kemudian Allah ridho, yang belum ridho siapa, yang Allah belum ridho. Berarti wadah berikutnya hati. Allah yang Maha mengetahui itu. Maka bersihkan terlebih dahulu hati kita, maka insya Allah sakinah mengisi hati kita itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi itu pernah safar dengan 2 istrinya dan dibarengi sahabat. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu, beliau itu membawa Aisyah radhiyallahu anha dan membawa Sofiyah. Cuma kendaraannya beda. Aisyah berkendara unta yang tinggi besar, jalannya cepat. Kenapa? Karena Aisyah barang bawaannya nggak banyak. Di antara ahli tafsir hadis menyebutkan karena kebiasaan ibu kita Aisyah dalam perjalanan safar, beliau itu sedekahnya langsung dirham, dinar, pakai duit sedekahnya, sehingga ora pate abot barang bawaannya. Simple, beramal, infak, sedekah, pakai duit. Adapun Sofiyah saat itu berkendara dengan unta yang lebih kecil, jalannya lebih lamban, dan barang bawaannya jauh lebih banyak. Ditafsiri karena ibu kita Sofiyah radhiyallahu anha seringkali ketika safar di tengah perjalanan sedekahnya barang, bisa makanan, bisa pakaian, mau nggak mau barangnya yang dibawa lebih banyak. Ujung-ujungnya apa? Tunggon-tunggonan. Nabi itu menunggui Sofiyah
sampai bareng lagi, nanti jalan, ketinggalan lagi, tunggu lagi, ketemu lagi, gitu terus sampai di suatu tempat atau kita nyebutnya rest area. Rasul datangi Aisyah. Niatnya Nabi apa? Tukeran aja. Kan barangnya Sofia banyak, untamu kan tinggi, besar, cepat. Gimana kalau kamu menaiki kendaraannya Sofia, biar Sofia yang pakai untamu? Kira-kira Aisyah mau? Jelas gak mau lah. Apalagi ini judulnya kecemburuan antar istri. Ya. Bahkan saat itu Aisyah mengatakan di hadapan Rasul, ataz'am annakan nabi. Ini kalau bahasa kita ya, jenengan ki nabi nopo senes toh? Gitu loh. Ini kalimat kufur loh ini. Karena ada orang yang bernama Dzul Huwaisirah mengatakan ucapan yang mirip, "Hei Muhammad, kamu itu ya belum adil. Ya. Kamu itu nabi apa bukan? Kok nggak bisa adil?" Ya itu loh. I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Apa kata Nabi? Nanti dari dia akan muncul generasi yang disebut sebagai Khawarij. Dan di neraka dicap sebagai anjing-anjing neraka. Ya Allah, Rasul sampai bahasanya aja ngeri. Tapi untuk Aisyah, Nabi gak nyebutkan seperti itu. Kenapa? Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi konsep ya. Karena semua yang keluar dari lisan istri di atas kecemburuan itu tidak bisa dimaknai sesuai hakikat ucapannya itu. Ya. Jadi meskipun ngomong engkau itu nabi bukan ya, itu karena Aisyah pengen menyuarakan dalam hatinya, ya Allah, engkau itu suamiku sekaligus nabi. Harusnya tahu dong, ya. Harusnya peka, ya, bahwa dua istri, ya, jangan kemudian antar istri ya diminta untuk saling ya ngalah, padahal harusnya Nabi punya inisiatif yang lain. Maksud aku pengen ditukar sama Sofia, gitu loh. Cuma itu teringkes dengan ucapan atas annakan nabi. Mendengar ucapan itu Abu Bakar, bapaknya Aisyah, itu marah. Ini kan ada istri, ada menantu, ada mertua. Abu Bakar menjadi mertuanya Rasul. Melihat ketidakstabilan antara anak dan mantunya, maka Abu Bakar bela siapa? Bela mantunya yang dimarahi Aisyah. Nah, ini tips berikutnya ini. Ya. Jadi Abu Bakar ternyata selaku mertua bela mantunya yang dimarahi Aisyah. Tapi ketika Rasul melihat istrinya dimarahi oleh bapaknya sendiri alias mertua Rasul, maka Rasul belain siapa? Istrinya. Ya, sudah Abu Bakar sudah. Ya. Bukan dia yang bersalah. Ya, lihat akhirnya enggak ada panjang-panjangnya problem di situ. Langsung Aisyah ujung-ujungnya mau tukeran unta dengan Sofia. Ya, sakinahnya ada masalahnya. Meskipun enggak stabil, ya, ada keributan sejenak sifatnya. Kenapa? Karena tadi konsepnya mertua lihat anak dan mantunya lagi enggak stabil, yang dibela mantunya. Tapi kemudian sing suami ganti yang bela istri, kan muter gitu aja, nggak panjang-panjang. Tapi kalau lain cerita, kalau sing ya moro tuwa mbelone anak dhewe, wah itu bisa tambah panjang itu nanti. Ini pedoman dari Rasul dan juga para sahabat. Nah, itu sakinah yang kedua. Sakinah yang ketiga di ayat surat At-Taubah yang ke-40. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Ini kisahnya ketika Abu Bakar nemani Nabi sebelum berangkat hijrah, yaitu di Gua Thur.
Ya, takut Abu Bakar karena orang-orang yang cari ya Nabi dengan imbalan dinar dirham itu ya sudah sayembaranya disampaikan ya, di seluruh penjuru, siapa yang bisa nangkep dapat imbalan sekian-sekian. Abu Bakar sedih, takut, sampai nangis Abu Bakar. Tapi Rasul sampaikan, jangan sedih, innallaha ma'ana, itu Allah bersama kami. Ujung-ujungnya kemudian Allah turunkan sakinah kepada Abu Bakar, dan selanjutnya Allah berfirman, wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Allah kuatkan dengan prajurit-prajurit yang tidak terlihat kasat mata. Nah, ini kalau sudah sakinah, itu insya Allah selanjutnya urusan Allah yang ngatur. Ya, kalau sudah ada sakinah, urusannya Allah yang ngatur. Cuma tadi sakinah itu erat kaitannya dengan hati, dengan jiwa. Dan di dalam Al-Quran kita selaku anak turun Adam alaihissalam, di dalam Al-Quran panggilan kita manusia itu ada 3. Ya, manusia itu ada 3. Manusia itu bisa disebut insan, bisa disebut bashar, bisa disebut anas, bisa disebut ibni Adam. Cuma dalam Al-Quran kalau Allah manggil itu cuma 1 yabna Adam, 2 ayyuhal insan, 3 ayyuhan nas. Gak pernah Allah manggil kita dalam Al-Quran memakai bashar. Yang ada ucapan Nabi sendiri dalam surat Al-Kahfi, innama ana basyarum mislukum. Aku ini manusia seperti kalian. Kenapa? Karena bashar itu secara bahasa, ya, bashar manusia memang artinya, tapi secara bahasa itu punya sinonim basyaroh. Basyaroh itu apa? Kulit. Ya. Jadi manusia dengan lafal bashar itu hanya mendeskripsikan hanya lahiriah saja, jasad manusia, fisik manusia. Maka Nabi menyebutkan, aku ini manusia seperti kalian dalam hal apa? Lahiriah. Kamu makan, aku makan. Ya, kamu bekerja, aku juga bekerja. Ya, kamu capek istirahat, aku pun juga capek istirahat. Tapi di dalam Al-Quran rata-rata Allah manggil kita dengan ayyuhan nas. Ya, nas atau al-insan, ya, angs itu sifatnya bukan lahiriah, tapi sifatnya jiwa. Bukan hanya fisik saja. Ya, beda dengan bashar. Kalau insan itu yang kaitannya dengan hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memanggil kita itu dengan ayyuhan nas atau ayyuhal insan. Dalam hadis Rasul juga menyampaikan, innallaha la yanzuru ila amwalikum wa ajzamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat ya harta kalian, fisik kalian, tapi yang Allah lihat apanya? Hatinya. Ya, jadi kalau hati kita sudah mendapatkan sakinah, itu insyaallah dalam tanda petik Allah yang bekerja. Ya. Cuma bagaimana caranya? Tadi salah satunya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika hari-hari ini ya, ada orang memahami agama hanya lewat hawa nafsu. Gimana mau dapat sakinah? Ini saya tuh pernah ditegur sama simbah-simbah habis kajian, tapi bukan di Solo Raya. Habis isya kajiannya. Sholat isya saya tuh ngimami biar ringkes.
habis Al-Fatihah baca tabbat yada abi lahabi wa tab. Habis sholat, sebelum kajian nunggu prepare-nya itu, ada simbah kakung bilang gini, Pak Ustadz, binjing-binjing ampun maos tabbat. Lah napa Mbah? Niku surat sing dibenci Nabi. Waduh, kaget kula. Ngaji ya kan? Gak oleh maca tabbat yada. Hamila Mbah. Karena surat itu mengkisahkan Abu Lahab diazab di neraka. Padahal Abu Lahab itu paman Nabi. Nabi sedih. Makanya hukum baca tabat makruh. Waduh. Ya, tambah penasaran saya. Ya. Kok bisa makruh baca tabat ya? Ha niku napa enten dalile, napa enten hujai? Mbok menawa pemahaman saking sahabat. Oh iya enek. Biyen ki enek waliullah. Sing mimpi ketemu Nabi. Nah, gini ya. Ya mimpi ketemu Nabi, dan di mimpinya itu Nabi bilang pesan ojo maca tabat karena aku sedih ngrungokne cerita lekku diazab di neraka. Waduh. Ini beragama dengan basis ngimpi. Betul, kalau mimpinya para nabi konsepnya ru'yatul anbiya al-wahyu, mimpinya para nabi itu wahyu. Lagi sopo? Artinya sesudah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah nggak ada lagi nabi. Berarti siapa saja yang bermimpi, ya nggak bisa dijadikan acuan agama. Ya, apa mana saat itu ceritanya mimpi ketemu Nabi, ya Nabi saat itu udah tua, ya sudah jenggotnya lebat, wanen kabeh. Lah jelas hoak ini, ngapusi ini. Ya, Nabi sampai wafat pun, ya rambut kepala ataupun jenggot beliau itu lembaran uban itu. Ya artinya bisa dihitung berapa lembar rambut yang ada ubannya. Masih mendominasi warna asli hitam. Lah ini jari malah putih kabeh. Lagi sopo? Hah? Nggak bisa kita beragama melalui mimpi, itu nggak bisa hari ini. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau memberikan gambaran. Ya ini sekelas Imam Nawawi menjelaskan. Kita ini kan semuanya merindukan bulan puasa Ramadan. Ya, para pencari hilal menanti-menantinya itu. Maka tanggal 29 Sya'ban itu kaum muslimin sudah deg-degan itu. Nih hilal nampak, tidak. Waktu maghrib atau menjelang surup itu pada menyaksikan. Nampak enggak hilal? Tapi Rasul sudah ngasih pesan kan? Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jika hilalnya enggak nampak, ketutupan awan, mendung, maka genepilah hari menjadi 31 bulannya. Berarti tanggal 29 kok maghrib enggak kelihatan hilalnya, besok belum puasa, masih tanggal 30, hitungannya gitu genepi. Puasanya masih sok mbene. Kata Imam Nawawi, kalau malam itu ada yang tidur kemudian bermimpi, dan di dalam mimpinya ketemu Nabi Muhammad, dan saat itu Nabi pesan kepada dia, bilang kepada muslimin, besok sudah 1 Ramadan, malam ini sudah bisa taraweh, besok bangun sahur. Kira-kira ya kita pakai konsep yang mana? Hadisnya Nabi saat beliau hidup atau cerita orang ini yang bertemu Nabi di dalam mimpinya? Yang mana yang kita pakai? Hadisnya Nabi. Nggak bisa orang ini cerita ketemu Nabi di dalam mimpi, Nabi mengabari besok puasa, tetap nggak diterima ya ceritanya itu. Kenapa? Karena yang menjadi pedoman adalah as-sunnah.
Yaitu hadis-hadis Nabi yang beliau ucapkan ketika masih hidup. Dan kaidah selanjutnya, mustahil Nabi itu berseberangan dengan syariat yang diucapkan. Ya, di dalam mimpi, umpama ada orang yang berjumpa dengan Nabi beneran, kemudian Nabi pesan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang beliau ucapkan saat masih hidup, itu mustahil, nggak mungkin. Ya, yang ada ya bikinan setan itu tadi, godaan. Ya, makanya ada hadis palsu berkaitan dengan mimpinya wali jarene ketemu Nabi. Ya, Nabi pesan barang siapa masih ada sisa kopi di lambungnya dan juga di tenggorokannya, maka bebas dari azab neraka. Waduh, ini jelas hadisnya Warmindo Warkop, jelas ini, jelas. Ya, ini yang punya kafe kopi laris kalau kayak gini. Ya, lah kok enak men kita metenteng ngaji sejam loh Mas. Ya, pengen cari ridho Allah, husnul khotimah. Lah kok kalah mbek trimo sing ngopi. Jadi besok kalau ada dulur ya itu yang sudah nazak sekarat, nggak usah ditalkin. Ya, gelonggong wae kopi, Mas. Biar apa kan barang siapa yang di lambungnya masih ada sisa kopi, aroma kopi, malaikat nggak berani nyentuh, azab kubur aman, siksa neraka aman. Ya, nggak mungkin seperti ini. Ternyata hadisnya hadis palsu. Ya, bikinan-bikinan mereka aja biar ya ngajine nggak mempeng, biar lebih banyak ngopinya daripada ngajinya lah. Lah gimana mau sakinah, mau tenang? Ya, mendapatkan ketenangan di hati dan jiwanya kalau agamanya sesuai dengan hawa nafsu. Nah, jadi sampai di sini ya kita membahas ayat sakinah. Ya, tersisa 3 ayat yang ada di dalam surat Al-Fatah yang ada erat hubungannya nantinya terkait dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Salamah atau seorang janda dari Abu Salamah yang memiliki putra-putra yang nanti juga dapat sentuhan dari Nabi SAW, di antaranya Umar bin Abi Salamah yang meriwayatkan atau yang menceritakan dalam kisahnya adab makan yang sangat familiar untuk menjadi pendidikan Islam di tengah keluarga kita. Ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, ya, makan dengan yang paling dekat dari sisi kitanya. Itu hadis Rasul sedang menasihati siapa? Anak bawaannya, ya, bawaan dari Ummu Salamah. Begitu juga ketika Rasul memberikan nasihat, ya, la yamsah ahadukum ya min ta'amikum hatta yul'iqaha wa yal'aqaha. Jangan kalian cuci, jangan kalian usap tangan kalian selepas makan sampai kalian menjilati, ya, makanya pakai muluk ya. Nggak usah cuci tangan dulu, nggak usah bersih-bersih dulu sebelum kalian menjilati bekas makan kalian atau minta dijilati. Ya, nah, ini kira-kira kalau dengan orang lain bisa apa enggak ini? Susah. Dengan kawan, ya, konco kental susah. Apa pernah kayak zaman perkara corona mbiyen, wah susah, tambah susah. Ada celah ya yang bisa kita praktekkan, dan ini kan ajaran Nabi. Siapa yang bisa? Otomatis suami istri. Ya, suami istri. Karena ini hadisnya memang kaitannya dengan itu, makan bareng. Ya, salah satu cara treatment menumbuhkan sakinah dalam rumah tangga. Nah, ketika makan bareng, nah nantinya ya sisa nasi atau makanan di jemari suami bisa minta dijilati istri, atau yang tangannya istri dijilati suami. Coba praktekkan, ya kan? Nah, ini salah satu treatment dari Rasul untuk menumbuhkan ketenangan di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.